Eh, sambil saya ngechat teman-temannya ya untuk bisa segera ikut. Kemudian dari anak-anakku semuanya, nanti akan ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada kalian berkaitan dengan materi kita, terutama IC sama PKK, gitu ya. Oke, silakan Mas Nicholas sama Mbak Dini untuk cari posisi ataupun tempat yang paling nyaman sehingga bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan baik ya. Never let you go. Couldn't run away if I tried. 'Cause even when I'm all alone, you got a hold of my mind. And I'll always let you know that I'm always gonna hold on. And I told you right from the start, you just say the word and I go. No, it doesn't matter how far, 'cause your love is all that I know. Baby, you just stay where you are. And you know I won't be too long. Hold on, hold on. Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side. You will never be alone. Even when we go through changes, even when we're old, remember that I told you I found my way back home. Oke, Mas Nicholas bisa mendengar suara saya? Bisa dengar suara Bapak? Agak macet-macet, Pak. Bisa mendengar macet-macet. Bentar saya lihat sinyalnya ya. Oke, terima kasih Mas Nicholas sudah mengingatkan Bapak. Saya coba cek koneksinya dulu ya. Oke, Mbak Okta bisa mendengar suara saya dengan jelas? Bisa. Bisa ya? Oke, good. Mas Nicholas juga sama? Apa Betul, masih putus-putus? Dengeran, Pak. Udah lancar, Pak. Sudah ya? Udah lancar ya? Oke, good. Oke, anak-anakku semuanya, saya akan kasih waktu sekitar 1 menit lagi. Kita akan mulai pembelajaran. Nanti akan ada sesi apa namanya informasi berkaitan dengan pembelajaran Bapak, yaitu PKK dan AIJ, gitu ya? Oke, sambil 1 menit nanti sambil menunggu teman-temannya untuk gabung. Saya silahkan nanti untuk dari anak-anak semuanya menyampaikan kesulitannya apa berkaitan dengan PKK kemarin, kemudian tapi terlebih dahulu kita akan belajar tentang AIJ. Kurang lebih setengah jam lah, ya, nggak apa-apa ya? Oke, Pak. This all or nothing really got a way of driving me crazy. I need somebody to heal, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I'm going under, and this time I feel there's no one to turn to. This all or nothing way of loving got me sleeping without you. I need somebody to know, somebody to heal, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you helped me escape. Now the day bleeds into nightfall.
Oke, sudah ya anak-anakku semuanya bisa mendengar suara Bapak dengan baik. Mas Nikolas juga bisa mendengar suara saya dengan baik. Oke. Oke, ini muridnya cuma 2 ya. Tapi nggak apa-apa, ini sudah saya record. Ini sudah saya record, nanti bisa teman-temannya bisa untuk apa namanya? Mendengarkan atau menyampaikan ataupun mempelajari dari video yang sudah ada, kemudian yang sudah saya upload gitu ya. Oke, Mbak Okta bisa mendengar saya dengan baik. Bisa, Pak. Mas Nikolas juga bisa? Bisa? Bisa. Mas Nikolas bisa mendengar suara lagi hilang ya. Oke, nggak apa-apa sambil menunggu teman-temannya yang lain. Biasanya yang ikut itu Mbak Laila ikut, kemudian Mas Fatur ikut, dan lain sebagainya juga ikut biasanya. Nah, tapi hari ini itu ya, apa namanya, masih terkendala ya, tapi nggak apa-apa lah. Oke, bisa kita mulai Mbak Okta untuk pembelajaran pada pagi hari ini? Bisa, Pak. Bisa ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Terima kasih Mbak Okta dan terima kasih Mas Nikolas. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini berkaitan dengan 2 mata pelajaran saya, yaitu AIJ dan PKK. Untuk AIJ nanti akan ada beberapa hal berkaitan dengan gateway dan berkaitan dengan router dinamis. Tapi akan kita praktekkan dulu beberapa hal berkaitan dengan Cisco Tracer sambil kita mengulang. Oke, untuk mengawali pembelajaran pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing agar apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat buat kalian dan buat kita semua, gitu ya. Oke, berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing, dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Oke, saya izin untuk ganti share screen-nya, boleh Mas Nikolas? Boleh? Apa gimana Pak? Saya izin untuk ganti share screen-nya, boleh? Saya akan tampilkan modul praktek kita. Boleh Pak. Oke, good. Bentar. Sambil Mbak Okta sama Mas Nikolas untuk menginfokan teman-temannya ya. Siapa tahu ada yang ingin ikut. Oke. Nanti yang besar silakan HP dimiringkan ya, Oke, Mas Fatur ikut. Oke. Selamat datang Mas Fatur, mendengar suara Bapak dengan baik. Oke, Mas Nikolas sudah bisa lihat modul saya? Mbak Okta juga bisa? Bisa. Sudah bisa? Sudah. Bisa ya? Sudah ya? Oke. Oke, makin kecil ya. Kecil ya. Oke, saya giniin aja deh. Bentar. Oke, hari ini masih ingat pembelajaran Bapak, terutama di AIJ, Administrasi Infrastruktur Jaringan. Hari ini kita melanjutkan praktek kita berkaitan dengan Cisco Tracer. Silakan nanti Mbak Okta, kalau Mas Nikolas, dan Mas Fatur yang sudah bergabung, kalau misalkan punya laptop ataupun komputer ataupun apapun itu, bisa diinstal Cisco Tracer. Nah, Cisco Tracer nanti sahnya apa, nanti kendalanya apa, nanti bisa diobrolkan dengan Bapak atau diadukan ke Bapak. Itu yang pertama. Kedua, materi AIJ kita yang belum ya nggak apa-apa. Kita sambil belajar juga nggak apa-apa kok. Materi kedua kita di semester ini adalah router dinamis dan gateway. Tapi sebelum menginjak itu kita akan praktek terlebih dahulu karena harusnya praktek ini awal-awal semester, jadi kita selesaikan semuanya. Oke, anak-anakku semuanya, hari ini kita akan mempraktekkan berkaitan dengan bagaimana kita membuat WiFi atau simulasi pembuatan jaringan sederhana. Kemudian kita akan mensimulasikan server HTTP kita. Kemudian kita akan membuat jaringan DHCP. DHCP ya, berarti ada 3 nanti ya. Simulasi untuk kita membuatkan WiFi atau jaringan dari kabel sederhana. Kemudian setelah itu
kita akan mensimulasikan membuat server DHC, kemudian ada HTTP juga, gitu ya. Oke. Saya akan ke halaman 8 dulu. Ini nanti bisa saya share ke, sudah Mbak Okta sama Mas Nikola sudah dapat modul ini? Belum? Dari Mbak Okta sudah apa namanya? Sudah dapat modul ini? Belum? Belum kayaknya, Pak. Belum ya. Nanti saya share ya. Oke, kita akan ke sini dulu deh. Simulasi membuat jaringan sederhana. Sebetulnya ini sudah, tapi kita akan refresh dulu. Karena kalau PJJ nggak di refresh, ya lupa, gitu ya. Oke, pertama kita akan membuat simulasi jaringan nirkabel sederhana. Silahkan dari anak-anakku semuanya yang punya apa namanya Cisco Packet Tracer dibuka, tampilnya akan seperti ini. Oke, Cisco Packet Tracer ya. Mas Fatur bisa mendengar suara saya dengan baik? Bisa mendengar? Bisa Pak ya. Oke, ini ramai banget di sana ya, di situ ya. Selain Mas Fatur ada siapa lagi di situ? Teman Pak. Oh teman. Oke, nggak apa-apa. Kalau temannya pengen belajar juga nggak apa-apa. Oke. Sudah terlihat anak-anakku semuanya. Kalau misalkan HP kalian terlalu kecil untuk di landscape aja ya. Di landscape itu di tidurin seperti ini, gitu ya, agar layarnya jauh lebih besar, gitu ya. Oke, anak-anakku semuanya, ini adalah tampilan Cisco Tracer. Oke, kita akan membuat WiFi sederhana. Perangkat apa yang kita butuhkan dan kita sesuaikan dengan modul. Oke. Kita minimize, kemudian saya slide lagi. Oke. Nah, pertama kalian membuat jaringannya atau topologinya adalah persiapan membuat jaringan wireless. Jadi di situ ada berapa device, Mbak? Coba ada berapa device? Device itu alat. Jadi misalkan alatnya ada berapa? Ada berapa komponen di situ, Mbak Okta? Komputernya ada berapa itu? 3. Ada 2 ya? 3. Oh iya, 3 ya. Device-nya ada 3, komputernya ada 2, access point-nya ada 3. Jadi device-nya ada 3. Pinter. Nah, kita akan membuat ini dulu. Kita rancang ini dulu. Ini komputernya 2, kemudian yang tengah adalah access point. Nah, kita akan menata itu. Kemudian setelah itu baru kita setting. Sebelumnya kita persiapkan gambar dulu. Jadi kita tata. Gitu ya. Kita stop screen dulu. Kemudian saya ganti di Cisco Tracer lagi. Oke. Tadi dibutuhkan apa, Mbak Okta? Komputernya berapa? 2. Kemudian access point-nya berapa? 1 ya. 1. Oke, good. Kita letakkan di sini. PC-nya di sini. Oke. Kelihatan di HP kalian? Kelihatan. Anak-anak semuanya? Kelihatan ya. Oke. Kelihatan, Pak. Oke, good. Oke, berarti ada 2. Oke. Ada 2 ya. Posisinya seperti ini ya. Oke. Setelah itu kita tengahnya tadi apa, Mbak Okta? Tengahnya apa ya? Akses point. Ya, oke, pinter. Akses point ya. Kita cari akses point di kolom bawah ini, anak-anak semuanya. Jadi kalian bisa untuk cari AP-nya. AP-nya yang mana kita cari? AP-nya itu warnanya, simbolnya ini router. Kemudian kita cari AP. Oke, sambil kita lihat AP-nya. Access point. Oke, AP-nya. Router, kemudian switch, kemudian hub. Nah, AP. Nah, ini AP-nya. Nah, kita pakai AP yang apa namanya? LAP berarti. LAP ya, kita cari dulu. Access point. Oke. Nah ini sudah ada. Oke, nah ini ya sudah terlihat anak-anak semuanya AP-nya? Sudah.
Sudah ya? Oke, kalau sudah, kita akan menghubungkan. Ini jadi gini anak-anak semuanya. Di sini komputer 1 dan komputer 2 ini akan saling terhubung. Kalau kemarin kita pakai kabelan untuk menyambungkan dari satu komputer ke komputer yang lain. Tapi kita akan menggunakan wireless atau jaringan nirkabel. Berarti antara PC 0 dan PC 1 ini tidak akan pernah ada kabelnya atau jaringan LAN-nya. Tetapi kita punya receiver atau kita dikatakan wifi dongle gitu ya. Setelah itu kita stop dulu, kita lanjutkan di modul kita. Nah, modul ini langkahnya adalah bentar. Oke, saya stop dulu. Nah, sudah terlihat anak-anak semuanya? Oke, gini ya. Oke, sudah. Nah, langkah pertama adalah kita ke PC 0 dulu. Kita setting PC-nya. Jadi, port LAN itu yang ada di belakang komputer, kita ubah menjadi wifi dongle. Berarti langkahnya adalah kita ganti wifi dongle dulu. Double klik PC 0 sehingga muncul jendela properties PC 0. Jadi kita ke PC 0 dulu. Kemudian langkahnya pertama adalah itu di double klik ini. Oke. Nah, dari anak-anakku setelah tadi di double klik, maka tampilannya akan seperti ini. Kelihatan Mas Nicholas sama Mbak Okta? Kelihatan. Oke. Kelihatan ya. Oke, ini adalah di belakang. Kalau di double klik akan muncul seperti itu. Kemudian kita ini di belakang komputer, nah. Perhatikan kalau di belakang komputer kan biasanya ada indikator banyak sekali ya. Di sini ada LAN, kemudian ada indikator yang lain, ada audio, kemudian ada HDMI, kemudian ada banyak di sini ya. Nah, selangkahnya setelah itu adalah kalian mematikan tombol powernya dulu. Jadi LAN-nya itu dimatikan dulu. LAN-nya dimatikan dulu. Berarti saya di sini deh. Biar Oke, Mbak Febi sudah ikut. Oke, ini sambil saya record ya. Kita matikan dulu. Oke, tombol power dimatikan dulu. Kemudian kita fokus ke modul. Modulnya ya ini. Mas Nicholas bisa lihat, ini adalah port untuk LAN RJ45. RJ45 tahu ya? Yang bentuknya saya coba contohkan dulu. Saya bawa RJ45. RJ45 itu tahu ya, bentuknya seperti ini anak-anak semuanya. Yang kelihatan? Kalau di nah, bentuknya seperti ini. Nah, kalau kalian lihat di gambar Bapak itu ada di di video Bapak ini. Ya, kelihatan. Nah, jadi kedengeran anak-anak semuanya? Sudah kedengeran anak-anak semuanya? Audionya? Karena jaringannya agak sedikit
problem ya. Oke, kita ke modul ini Mas Nicholas. Nah, sudah ada yang sudah mendengar suara saya? Mbak Okta dan Mas Nicholas? Pak. Sudah ya. Oke, kita lanjutkan ya karena jaringannya agak sedikit terkendala, jadi saya minta maaf tadi. Kita fokusnya di sini. Kita akan merubah port RJ45 ini menjadi WiFi dongle. Caranya kita ke first internet. Kita first internet. Jadi kita config. Oke. Kita ke first internet. Oh, ini harus dinyalakan dulu. Ke first internet, kemudian di untuk menerima sinyal wireless, maka kita harus tahu link link sysnya WMP. Nah, WMP yang ini. Nah, setelah ini ya, ini kita geser ke sini. Ini kita matikan dulu, kemudian kita geser ke sini. Oke, kemudian kita turunkan di sini. Oke, kelihatan Mas Nicholas? Jadi ini WiFi dongle. WiFi dongle itu kayak kita punya antena itu loh, yang di belakang itu. Nah, ini sebagai penangkap sinyal WiFi. Gitu ya. Jadi prosesnya tadi kan bentuknya bentuknya nggak seperti ini ya. Bentuknya tadi kan RJ45 ya, yang seperti ini ya, seperti ini. Kemudian akan ganti kita masukkan WiFi dongle. Setelah WiFi dongle itu selesai, maka kita tugas adalah memberi IP-nya, Nah, masih di jendela PC 0, lanjutkan ke tab config. Nah, di tab config ini kita akan nyalakan dulu di config. Nah, setelah itu pada menu sebelah kiri itu di bagian interface, itu kan ada wireless ini ya. Ada wireless. Nah, cari field bertuliskan IP config. Nah, di sini ya. Kemudian pilih yang statik. Nah, pilih yang statik. Ini ya, berarti pilih yang statik ini. Nah, perbedaannya apa Pak Kolil antara IP konfigurasi DHCP sama statik? Kalau statik itu kita memberikan IP address itu secara manual anak-anakku semuanya. Jadi kita misalkan setiap orang itu punya nama. Nah, komputer itu namanya adalah IP atau Internet Protokol sebagai acuan bahwa kita komputer satu sama komputer yang lain itu mampu dikenali. Kemudian menentukan nama itu boleh manual itu kita memberikan nama sendiri satu persatu, atau kita DHCP domain protokol. Nah, kalau DHCP secara otomatis nama akan diberikan secara otomatis oleh sistem. Nah, nanti menentukan DHCP saya akan ajari. Misalkan gini, Mas Nicholas seperti materi kemarin kan punya 100 PC. 100 PC akan diberikan IP. Kalau menggunakan statis kan terlalu lama. Memberikan komputer satu kan terlalu lama ya. Nah, caranya adalah menggunakan DHCP. Secara automatically maka IP itu akan diberikan. Kita contohkan deh. Misalkan kita punya statik dulu ya, statik. Nah, statik ini kita akan berikan. Berarti kita akan memberikan IP address. Nah, masih ingat IP address itu biasanya dimulai dari angka berapa? 192.168. Oke. Kemudian titik 123.1. Oke, gini ya. Masih ingat IP ini, Mas Nicholas? Masih ingat? Masih, Pak. Lupa ya? Masih ya? Oke. Nanti tinggal diurutkan aja berapa PC-nya. Gitu ya. 192.168.123.1. Yang membedakan biasanya ya 123. Kalau kalian berlangganan IndiHome, biasanya IP-nya 192 biasanya. Untuk kliennya 192. Setelah diberikan IP secara statik, kita enter.
enter ya, enter. Nah, secara otomatis subnet masknya keluar, gitu ya. Subnet masknya keluar. Jadi langkahnya tadi adalah mengganti apa namanya WiFi dongle ini dulu. Setelah itu ke config, caranya menggunakan WPM ini, wireless protokol 300N ini. Jadi ini kayak versi dari WiFi dongle-nya untuk bisa menerima sinyal yang dipancarkan oleh AP. Nah, gitu ya. Nah, setelah itu anak-anakku semuanya, kini sudah setting semuanya. Wireless-nya sudah ya. Wireless-nya sudah. Nah, setelah itu kita akan tutup dulu. Oke. Jadi P1 kita IP-nya tadi belakangnya berapa ekornya Mas? Mas berapa? Satu. Gitu ya? Satu ya. Kemudian kita tutup. Oke. Kita tutup. Kita ganti. Nah, ganti seperti ini. Nah, ini WiFi-nya sudah terkoneksi Mas Nicholas. Kelihatan nggak teman-teman semua, anak-anak semuanya? Kelihatan nggak? Yang sudah kita setting tadi. Mbak Okta kelihatan? Kelihatan. Mbak Feby kelihatan? Ini setelah kita setting kelihatan? Oke, good. Kelihatan ya? Mas Nicholas juga kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Selanjutnya, langkah yang sama adalah kita setting yang PC1. PC1 ini kan belum tersetting ya. Belum punya WiFi dongle-nya juga. Jadi intinya gini Mas Nicholas sama Mas Nicholas, Mbak Okta dan Mbak Fevi, Mas Watur juga. Jadi ini adalah jaringan WiFi yang dipancarkan AP-nya, akses point-nya. Nah, ini adalah perangkatnya. Biasanya kalau di laptop, kemudian di mana ponsel, ini itu sudah apa namanya? Sudah include. Di dalamnya sudah ada. Tapi kalau komputer masih belum ada. Jadi kita memberikan manual. Nah, langkahnya masih sama, kita double klik PC1 di sini. Oke. Kemudian tampilan setelah di double klik nanti akan seperti ini. Anak-anakku semuanya kelihatan ya seperti tadi. Seperti tadi. Oke. Sudah kelihatan? Nah, kalau sudah, langkah pertamanya adalah mematikan dulu. Ini dimatikan dulu indikatornya. Setelah itu kita buang yang ini, Mas Nicholas. Kita buang karena kita nggak butuh LAN. Nah, setelah itu WMP di sini, ini kan ada WMP ya, 300N. Ini adalah versi WiFi dongle-nya. WiFi dongle. Nah, kita pasang di sini. WiFi dongle itu bermacam-macam ya, anak-anakku. Nanti akan saya perlihatkan kepada kalian contoh WiFi dongle itu seperti apa. Setelah itu kita tadi hidupkan kembali, sudah terpasang seperti ini, hidupkan kembali, kita power on, kemudian ke config, kemudian ke interface, kemudian ke wireless, kemudian ke static. Gini ya, sudah static. Kelihatan Mas Nicholas dan lain anak-anak semuanya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Kita 9. Kalau tadi 1, berarti selanjutnya berapa Mas Nicholas? Kalau tadi kita berikan IP1 ekornya, 2, selanjutnya Pak. 2. Ekornya 2, pinter. Berarti dimulai dari aku bisa mendengar lagi karena jaringannya sangat luar biasa ya. Mbak Feby yang belum presentasi silahkan di kolom chat, nanti boleh kalian untuk menuliskan nama dan nomor presensi gitu ya. Oke, saya lanjutkan ya karena kendala jaringan. Oke, sudah kelihatan anak-anak semuanya? Sudah kelihatan lagi? Sudah ya. Oke, tadi kita akan memberikan IP address di komputer 1. Kalau tadi komputer 0, kita kembali ke komputer 1. Kalau komputer 1, tadi ekornya berapa Mas Nicholas? Setelah 1 berarti? 2, Pak. 2, oke. Berarti dimulai dari 192, kemudian berapa? 168. 168, pinter Mbak Okta. 168, terus? 123. Oke, pinter. 123.2.
2. Dua. Oke. Berarti ini adalah IP apa? Address. Komputer copy address komputer ke 2 atau komputer 1 kalau PC 1 tapi jumlah komputernya komputer yang kita enter subnet masknya otomatis sudah keluar. Kalau sudah keluar berarti untuk settingan komputernya kita sudah selesai. Nah, kita tinggal uji koneksi sekarang. Sudah ya. Nah, ini sudah gambarnya sudah seperti ini. Oke, gambarnya saya akan perlihatkan lagi. Oke, gambarnya akan seperti ini. Oke, kelihatan anak-anakku semuanya gambarnya? Kelihatan. Oke. Kalau sudah, berarti tugas kita apa Pak Kolil? Tugas kita adalah kita akan setting atau uji koneksi. Setting sudah ya, kita uji koneksi. Nah, di sini menggambarkan bahwa antara PC 0 dan PC 1 untuk saling terkoneksi tidak membutuhkan kabel lagi, tetapi menggunakan jaringan kabel atau tanpa kabel. Kemudian di sini ada access point sebagai transmitternya untuk penghubung agar PC 1 dan PC 0 itu kelihatan. Tapi sebelum itu anak-anakku semuanya, saya akan perlihatkan dulu deh mana AP, mana WiFi dongle. Gitu ya, biar kalian juga paham. Contohnya seperti ini, Nak. Contohnya seperti ini. Saya buka Google dulu biar kalian juga paham. Oke. Nah, WiFi dongle. WiFi dongle ya. Ini biasanya kalau di sini ada yang harganya juga dicantumkan. Dan bentuknya semakin praktis sekarang. Coba kalian lihat ya. Oke, saya stop screen dulu. Kemudian, nah bentuknya seperti ini Mas Nikolas. Nah, seperti ini. Jadi, WiFi dongle itu bermacam-macam. Bermacam-macam ya. Mas Nikolas, Mbak Ekna juga, teman-teman yang lainnya. Nah, seperti ini. Tadi yang kita pasang seperti apa Pak Kolil? Seperti ini. Bentuknya seperti ini. Yang antenanya itu. Kelihatan Mbak Okta? Kelihatan? Kelihatan. Kelihatan ya. Tapi itu bermacam-macam. Nanti ada yang cuma portnya USB saja, kemudian banyak portnya. Jadi portnya itu lubangnya yang di situ. Nah, kemudian tadi kalau WiFi dongle sudah paham ya, berarti tidak membutuhkan sekarang tidak membutuhkan jaringan LAN. Kemudian kita ganti keywordnya tadi adalah access point. Access point bentuknya tadi seperti ini. Nah, bermacam-macam ya. Sudah pernah lihat juga ya? Sudah familiar juga dengan APN, terutama link. Sudah ya? Mbak Okta juga pernah lihat seperti ini? AP? Nah. Access point? Pernah ya? Kalau misalkan kalian itu sering ya? Kalau TV mesti kafe, kemanapun. Nah, ini AP-nya seperti ini. Ini adalah agar orang-orang itu bisa memberikan apa namanya AP-nya bisa memancarkan sinyal kepada kliennya. Nah, nanti akan di situ nanti kelas 3 kalian akan menghitung bandwidth sementara kita ke device-nya dulu. Sudah paham ya? Berarti ya alat-alatnya yang kita praktekkan tadi ya. Setelah itu apa Pak Kolil? Setelah itu kita uji koneksi. Uji koneksi seperti dulu. Jadi perintahnya apa Mas Nikolas dulu? Masih ingat? Oke. Kita ke double klik lagi. Setelah double klik, kita stop screen dulu ya. Double klik di PC salah satu PC, kemudian akan muncul seperti ini, yang tadi. Oke. Kelihatan Mas Nikola sama Mbak Okta? Kelihatan. Nah, kita ke command prompt sekarang, ke desktop, kemudian command prompt. Command prompt komputer ada, CMD itu. Gitu, gini ya. Sudah kelihatan? Yang bentuknya hitam, yang kemarin itu. Oke, gitu ya.
Kemudian kita akan uji koneksi. Cara uji koneksi kemarin adalah menggunakan perintah. Perintah apa Mbak Okta? Masih ingat? Mas Lupa. Nicholas ataupun Mbak Feby? Ingat? Untuk mengkoneksikan dari satu komputer ke komputer lain itu biasanya menggunakan perintah ping. Ya, ping kemudian disebutkan IP address-nya berapa di command prompt. Kita akan coba ya. Kita akan coba bahwa komputer itu mampu untuk terkoneksi dengan dirinya sendiri dan ke komputer yang lain. Setelah kita setting, perintahnya adalah ping. Ping. Kelihatan? Kelihatan semuanya, anak semuanya? Kelihatan? Kelihatan. Kecil banget ya. Di landscape nggak apa-apa. Kemudian kita sebutkan. Kalau ini menjadi PC 0 itu ekornya tadi 1, Mas Nicholas. Ekornya 1, kita akan uji koneksi. Apakah dia mampu mengenali dirinya sendiri? Kemudian kita ketikkan 192. Berapa? Kalau dirinya sendiri, kalau menjadi PC 0, berapa Mas Nicholas? 192, kemudian 168. 168, pinter. Kemudian setelah ini 123 titik 1. Itu untuk mengenali dirinya sendiri. Misalkan Mbak Okta menyebut namanya sendiri. Berarti Mbak Okta mengenali dirinya sendiri. Nah, kita enter setelah itu. Nah, setelah enter itu muncul kalau loss-nya adalah 0%, maka dia mampu mengenali dirinya sendiri. Berarti dia terkoneksi. Reply from itu dia mampu untuk membalasnya. Kalau membalas berarti kan tahu pengirimnya siapa ya. Dapat kiriman dari siapa, kemudian dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya langkah kedua adalah kita akan memanggil komputer yang kedua. Kalau komputer kedua ekornya berapa Mbak Dini? Mbak Okta Dini? 2. 2, pinter. Berarti perintahnya tadi untuk uji koneksi? Ping. Ping. Oke, kita ketik ping, kemudian spasi, kemudian 192. 192, pinter. Kemudian 168. 168, pinter. 123. 123, pinter. Titik 2. Oke, good. Kita enter. Nah, sama. Berarti dapat disimpulkan antara PC 0 dan PC 1 saling terkoneksi. Nah, anak-anakku semuanya, setelah tadi kita sudah tahu cara mengoneksikan, logika sederhananya gini anak-anakku semuanya. Berarti kalau PC 0 koneksi PC 1, maka PC 1 juga akan terkoneksi PC 0. Jadi kalau dibalik juga bisa. Gitu ya, dibalik juga bisa. Nah, saya akan ajarkan untuk anak-anakku semuanya, jikalau anak-anakku semuanya membuka komputer, Pak, bagaimana melihat komputer itu sudah diberikan IP address atau belum, gitu ya. Misalkan kalian berikan komputer tetapi belum tahu apakah dia itu sudah diberikan IP address atau belum. Lewat command prompt kita akan lihat. Kita akan lihat bahwa komputer yang kalian pakai itu sudah tersetting IP address apa belum. Caranya nanti silahkan dicatat ya. Nanti kalau nggak mencatat biasanya boleh untuk melihat videonya. Kalian ketikkan IP config. Jadi IP config adalah konfigurasi. IP config seperti ini. IP config. Jadi melihat IP config yang ada di dalam komputer itu. IP config kita enter. Nah, IP configs IP invalid. Bentar. IP config fix/all. Oh, karena dia tidak support terhadap dirinya.
Kita CMD. Nah, kalau di komputer Bapak, kalau di komputer kalian, Bapak akan saya stop. Untuk melihat misalkan ini di komputer Bapak ya. Di komputer Bapak, anak-anakku semuanya. Komputer Bapak. Biasanya kan seperti ini ya. Nanti silakan di landscape aja. Kita ketikkan IP config. Kita enter. Nah, ini akan muncul. Coba perhatikan anak-anakku semuanya. Perhatikan. Nah, di sini ada IP45. Ini adalah IP yang di komputer saya. Ini perintahnya tadi adalah IP config untuk melihat bagaimana komputer kita punya IP atau tidak. Karena tadi adalah kita memasang WiFi, pembahasan WiFi, maka yang dibaca adalah wirelessnya atau jaringan wireless LAN-nya. Nah, gitu ya. Nah, di sini saya punya gateway 1. Nah, gitu anak-anakku semuanya. Jadi kita punya gambaran bahwa jadi PC 0 ini saling terkoneksi dengan PC 1. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan mungkin 10 menit. Lanjutkan untuk materi yang berkaitan dengan DHCP ya, DHCP. Nah, membuat DHCP, misalkan DHCP ya, saya akan stop dulu screen. DHCP tadi pemberian IP secara otomatis. Nah, kelihatan anak-anakku semuanya? Ini yang kemarin kalian buat. Nah, dari gambar itu anak-anakku semua bisa kalian lihat itu ada berapa device, Mas Nicholas? Ada berapa device di situ? Kira-kira ada berapa tuh? Dari gambar itu ada berapa device? Gimana Mas Pak? Nicholas? Oke, dari gambar itu Gimana terlihat Pak? berapa device? Macet ya gambar. Pak, Oh gitu. ada berapa Pak? Oh iya ya, nggak apa-apa. Ada berapa device di situ? Kalau dari gambar itu kelihatan? Kalau oke, kelihatan nggak? Kelihatan Mbak Pak. Okta? Oke, ada berapa device, Mbak Okta? 5. 5, oke, good. 5. Oke, kita hitung. Kalau komputernya berarti 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian switch-nya 1, kemudian servernya 1. Berarti itu device-nya itu adalah ada 3 device. Yaitu pertama adalah server, kemudian adalah switch, kemudian ada komputer. Ada 3 jenis device. Tapi total jumlah device-nya ada 5 tambah 2 berarti 7. Nah, kita akan gambar ini dulu. Oke, kita akan gambar ini dulu ya. Ini kalian gambar juga. Nah, ini akan sedikit saya mengulangi berkaitan dengan ini, tapi menggunakan DHCP. Kalau kemarin kita memberikan secara statik ya, statik. Nah, kita akan merubah DHCP. Gitu ya. Nah, oke. Kita akan gambar di sini. Di sini ya, di sisi pakai tracer. Oke. Nah, kita tadi ada berapa komputer, Mbak Okta? Yang itu 2. Yang tadi enggak, yang tadi, yang gambar tadi. 5. Berarti ini saya di bawah nggak apa-apa ya? Bawahnya nggak apa-apa ya? Atau di sebelahnya? Sini aja deh, nggak apa-apa deh. 1, kemudian 2, 3, 4, 5. Ada berapa? 5 ya? 5. Kemudian setelah itu stop screen lagi. Saya kembali ke sini lagi. Nah, di sini di tengahnya ada switch. Di tengahnya ada switch dan satu server. Kelihatan nggak? Server dan switch. Kelihatan anak-anakku semuanya? Kelihatan. Nah, setelah itu kita stop lagi. Kita akan kembali ke Cisco paket tracernya. Setelah itu
kita akan ke switch-nya. Nah, switch-nya yang mana Pak Kolil? Switch-nya kita akan cari. Nah, switch-nya pakai yang ini. Oke. Kelihatan switch 0 ini tengah? Nah, ini perhatikan anak-anakku semuanya. Karena ini masih satu layar, ini dijumlahkan atau diurutkan berdasarkan urutan PC itu. Tadi kalau ini PC 0, PC 0, PC 1, PC 2, PC 3, PC 4, PC 5, PC 6. Gini ya. Oke, kita akan setting gambar tadi. Setelah ada switch, ada server. Gini ya, ini ada server. Di belakang ada server. Nah, ini ada server. Gambarnya kelihatan anak-anak semuanya? Oke, gini ya. Server ya. Oke, kemudian untuk mengkoneksinya kita menggunakan kabel strike. Strike ya. Oke, untuk saling menghubungkan. Oke, kita ke PC 1, first Ethernet, kemudian pilih first Ethernet, kemudian klik ke switch, pilih ke satu. Oke, sama, kemudian ini klik di komputer, pilih apa? Pilih kabel strike, kemudian klik komputer, kemudian first Ethernet. Ini kalau manual, kalian cuma memasukkan RJ45 ini di belakang setiap PC-nya. Gitu ya. Kemudian ini di first Ethernet 2 sampai pada komputer ke-6. Berarti ini first Ethernet masuk sini, kemudian setelah itu PC 5 masuk ke switch, first Ethernet 4, kemudian PC 6 masuk sini. Kemudian setelah itu server ternyata masuk sini. Oke. Terlihat sudah terlihat anak-anak semuanya? Kecil ya? Kecil ya. Coba saya tarik ke bawah deh. Oke. Kelihatan anak-anakku semuanya? Mbak Okta kelihatan? Mbak Feby juga kelihatan? Mbak Feby kelihatan? Mbak Feby kelihatan ya? Oke, good. Setelah itu, langkahnya adalah bagaimana untuk menentukan kita memberikan DHCP. Kita akan servernya dulu. Ke servernya dulu. Jadi yang memberi otoritas untuk memberikan IP address itu adalah server. Jadi misalkan ini komputernya misalkan bayangkan kalau itu lab, itu kan komputernya kan 20, 30, kemudian lebih dari itu. Jikalau nanti kalian memberikan secara statik akan memakan waktu yang lama, maka server memberikan kesempatan untuk memberikan secara otomatis. Kalau bahasanya adalah bahasa DHCP. Nah, DHCP ini yang kita akan coba buat. Ya, kelihatan Mbak Dini? Mbak Okta Dini? Kelihatan ya? Oke, bisa mendengar suara saya Mbak Okta? Bisa? Mas Nicholas bisa? Oke, kita langsung ke servernya dulu deh. Kita langsung ke servernya dulu. Berarti kita klik server ya. Kalau sudah klik server, maka tampilannya akan seperti ini anak-anak semuanya. Kalau tadi diklik server, tampilannya seperti ini. Kelihatan? Kelihatan ya? Oke, good. Nah, kita akan memberikan mulai dari mana gitu ya, logika sederhananya. Oke, kita ke config. Oke, kelihatan ke config, konfigurasi, kemudian ke first Ethernet 0. Oke, kemudian kita akan pindah ke on sudah. First Ethernet, kemudian konfigurasi, kemudian ke IP server. Oke. DHCP. Oke. Kita ke interface, kemudian ke first Ethernet. Kemudian IP konfigurasi. Kemudian kita statik. Kita kestatikan dulu ya. Jadi gini. Jadi anak-anak semuanya sebelum memberikan DHCP, ring dimulai dari angka berapa, maka server diberikan secara statik. Misalkan gini.
Misalkan gini, server itu adalah komputer yang akan memberikan IP address komputer yang lain, komputer klien. Tapi kita akan memberi nama sendiri IP server itu sendiri. Jadi servernya itu statik, yang lain nanti di HCP. Berarti kita statik dulu, karena ini server, kita buat statik. Nah, kalau tadi berarti menggunakan IP konfigurasi yang pertama. Jadi kita buat yang pertama dulu untuk server. Jadi angka 1 itu untuk server. Jadi 192, 168, kemudian berapa Mbak Okta? 123. Titik 1. Nah, berarti IP address 1 ini kita berikan kepada server. Paham nggak maksud ini? Jadi dia tidak bisa dimiliki oleh komputer yang lain kecuali server. Paham ini? Paham. Jadi, nah kita berbeda pembahasan yang tadi ya, yang VLAN ya, ini yang DHCP menggunakan. Nah, kalau yang satu kita berikan ke server. Kalau sudah kita enter, maka subnetnya akan keluar. Kalau subnet masknya keluar, maka tugas kita sudah selesai untuk di server pada interface ini. Kemudian anak-anakku semuanya, setelah itu kita akan ke server, kemudian ke menu service. Service ini adalah pelayanan yang dilakukan untuk memberikan hak akses kepada klien. Misalkan tadi kan server itu punya IP 192.168.123.1. Satu ini diberikan untuk server sendiri. Kemudian setelahnya berarti dimulai dari angka berapa, Mbak Okta? Mana, Pak? Berarti dimulai dari angka, karena 1 sudah dipakai, maka yang bisa diberikan ke klien itu core-nya berapa? 2. 2, oke. 2. Dimulai dari 2 sampai pada jumlah komputernya berapa, gitu ya. Oke, setelah itu, anak-anakku semuanya, setelah itu kita cari ke service, kemudian ke DHCP. DHCP, oke. Oke, kelihatan nggak? Kemudian ini kan masih off ya, masih off. Kita on kan, oke, on ya, on. Oke, maka setelah on, maka kita langsung ke DNS servernya. Start DNS servernya. Oke, DNS server kelihatan? Mbak, Kelihatan. start DNS. Nah, kelihatan ya? Coba perhatikan deh. Coba perhatikan. Kalau server tadi adalah 192.168.123 adalah 1. Gini ya, kalau server 1 ya, ini dipecah-pecah tanpa tanda titik, berarti dipisah-pisah. Kalau tanda titik berarti di tengah seperti ini ya. Tapi ini nggak ada titik, berarti ini dipisah-pisah. Jadi 192.168.123 1. Mas Nikolas kelihatan? Kelihatan? Jelas? Kelihatan, Pak. Nah, Oke, nah karena kita akan memberikan dimulai dari 2, maka kita akan memberikan nilai belakangnya adalah 2. Karena 1 itu untuk server yang tidak bisa diubah-ubah lagi. Tapi untuk nilai selebihnya bisa untuk komputer yang lain. Setelah itu anak-anakku semuanya, maka nah, ini web jikalau misalkan gini, jumlah komputer kita misalkan 10, maka punya kalkulasi sendiri, gitu ya. Kalkulasinya sendiri. Kita enter, kemudian maksimum number. Maksimum number ini adalah maksimum berapa PC yang kira-kira kalian ingin masukkan. Kalau PC itu berjumlah 100, maka isi 100. Isi 100. Berarti ringnya adalah dimulai dari 192, 168, 123.2. Mulai dari 2 sampai PC ke 100. Jadi dikali aja, berarti kelebihannya berapa? 1, berarti sampai 101 IP-nya, gitu ya. Nah, kalau yang kita gambar adalah cuma 5, maka maksimum number-nya kita isi 5. Paham sampai sini? Mas Las sama Mbak Okta?
Jadi misalkan gini, misal gini, server itu punya IP belakangnya 1. Kalau 1 berarti sudah tidak bisa diubah lagi. Yang bisa diberikan adalah dimulai dari 2. Oke, paham sampai sini? 2 ya. Oke, kalau jumlah maksimum komputernya adalah 5, maka berarti maksimal IP address yang diberikan berarti ekornya berapa, Mbak Okta? Maksimal IP yang diberikan ke klien jika komputernya 5 berarti IP belakangnya berapa? Kalau maksimalnya 5. 5? Kenapa 5? Kenapa 5? Ya kan mentoknya 5. Mentoknya 5. Oke. Mentoknya 5. Oke, saya ulangi deh. Coba bayangkan gini Mbak Okta. Misal Mbak Okta itu punya angka 2. Angka 2 ini dimulai angka 2. Angka 2 ya. Angka 2. Nah, angka 2 ini maksimal number. Maksimal number itu misalkan maksimal komputer yang ada. Misalkan komputernya saya 5, berarti jumlah komputer yang akan saya berikan ke IP address itu jumlahnya berapa? 5. Nah, pertanyaannya Bapak adalah berapa jumlah IP address maksimal yang diberikan ke komputer terakhir. Berarti dimulai dari angka, coba perhatikan. 2 ya. Oh, 6. Nah, oke, mulai paham sekarang. Mulai paham ya. Ngelek. Gitu ya. Oke, kita ulang deh. Dari 2 diberikan nggak? Diberikan klien nggak? Diberikan ke klien nggak? 2, angka 2 kok. Iya, diberikan. Kasih. 2 diberikan. 3 diberikan nggak? Yang ekornya saja kita hitung. Diberikan. Kemudian baru berapa komputer ini? 2. Kemudian setelah itu 4 diberikan nggak? Iya. 4. Berarti kalau IP-nya 4 berarti baru dapat berapa komputer? 3. Oke, kita urutkan lagi. Jumlah komputernya tadi berapa? 5. Oke. Berarti kemudian komputer yang kelima baru berapa komputer? 4. Kemudian komputer yang terakhir berarti berapa IP? 6. Oke, baru sadar ya. Agak sedikit menjebak, tapi nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar. Oke, setelah itu anak-anakku semuanya. Jadi, IP yang terakhir itu adalah 6. Kenapa 6? 5, Pak. Karena 1 itu sudah diberikan ke server. Paham sampai sini? Dimulai dari angka 2 dan seterusnya. Gitu ya. Oke, setelah itu anak-anakku semuanya. Setelah itu, kita akan save. Karena ini sudah disetting, kemudian disetting juga kita sudah on juga sudah, kita akan tutup. Sudah ya, tutup. Nah, sekarang tugas kita ke sini. Nah, ke sini. Ini sudah server sudah terhubung. Nah, cara kita Mbak Okta, Mas Nicholas dan teman-teman yang lainnya, sama Mbak Fevi juga, kita berikan IP address secara DHCP. Nah, kita akan berarti maksimal tadi ringnya adalah yang diberikan 2 sampai 6. Yang diberikan nanti random. DHCP tidak akan pernah sama. Tenang ya. DHCP itu tidak akan pernah sama. Kita klik di PC2. PC2 ya. Oke, PC2 akan nanti setelah diklik tampilannya akan seperti ini, Mbak. Oke, seperti tadi. Oke, sudah? Nah, untuk memberikan IP address kita ke desktop. Ke menu desktop ini, kemudian IP konfigurasi. Nah, ini IP konfigurasi kita. Nah, ini kan ada statik ya? Yang di sini kan statik ya? Kelihatan? Iya. Statik. Kita pindah DHCP. DHCP nanti akan automatically. Ketika DHCP. Kita klik DHCP, coba keluarnya request IP address. Nah, bisa kelihatan Mbak, itu dimulai dari angka berapa? 2. Coba yang ini. 2. Berarti yang diberikan tadi dimulai dari 2. Berarti benar ya, karena requestnya tadi dimulai dari angka 2 sampai ke komputer terakhir 5. Terakhir IP-nya adalah 6. Pinter. Setelah itu,
Setelah itu kita selesai. Nah, kita tutup. Kita isi semua anak-anakku semuanya. Kita isi sampai ke komputer 6. Gitu ya. Kita double klik, kemudian ke desktop, kemudian IP konfigurasi, kemudian konfigurasi deh. Ini yang komputer kedua. Ini yang komputer kedua. Masih kelihatan? Sudah kelihatan? Ini komputer yang kedua. PC yang ketiga. Komputer yang kedua tapi namanya PC ketiga. Nah, ini statik, kita pindah ke DHCP. Request permintaannya berapa? IP-nya. Nah, 3. Benar ya? Benar ya? 3 ya? 192.168.123.3. Benar? Benar. Kelihatan Mbak Okta? Benar ya? Kelihatan. Nah, kelihatan ya? Oke, kelihatan. Good. Pintar. Kalau sudah, kita tutup. Nah, seperti itu. Kalau statik tadi kan kita misi nama manual ya. 192.168. Nah, jika lo ada IP yang sama, maka dia akan di situ tidak bisa untuk saling terhubung. Nah, kita selesaikan semuanya. Oke, kita tadi sudah ya. Nah, ini komputer yang ketiga. Ini yang komputer ketiga. Kita selesaikan dulu biar cepat. Oke, biar cepat kita double klik di sini. Kita double klik, kemudian saya itu config. Oke. Oke, ini komputer yang ketiga. Kelihatan ya, anak-anak semuanya? Kelihatan? Kita pindah ke DHCP. Request permintaannya harusnya diurutkan. Benar ya? 4 ya? 4 ya? Oke, kita tutup lagi. Kemudian komputer yang selanjutnya dapat IP berapa gitu ya. Oke, ini komputer keempat. Kita ke config, ke desktop, kemudian konfigurasi, pindah ke statik, kemudian DHCP. Tadi kalau sudah 4 berarti seterusnya adalah 5. Benar ya? 5. Oke, sampai di sini paham ya Mbak Okta ya? Mas Nikolas juga kelihatan ya? Mbak Feby juga ya? Oke, setelah itu kita komputer terakhir sekarang. Komputer terakhir, kita lihat. Apa yang ditampilkan komputer terakhir? Nah, komputer terakhir tadi 5. Berarti komputer terakhir harusnya berapa Mbak Okta? 6. Oke, 6, pinter. Nah, apakah 6? Kita lihat komputer terakhir. Nah, kita ke desktop, kemudian IP konfigurasi. Kemudian ke desktop, kemudian DHCP. Terakhir berapa? 6. Benar ya? Benar ya? Benar. Oke, benar ya. Oke, Pak, tadi kan 5. Pertanyaannya gini Mbak Okta. Pak, misalkan kita akan pertambahan komputer. Tadi di set kan 5 DHCP-nya. Hasilnya seperti apa, Pak? Oke, kita lihat ya. Jikalau nilai number-nya tadi, nilai komputernya tadi kita di luar angka 5. Maka yang terjadi adalah gini. Saya akan setting lagi. Coba perhatikan. Ke sini. Nah, misalkan ini jumlahnya komputer kan ada 5 ya. Anak-anak semuanya. 5 ya. Kemudian karena 5, kita akan tambahkan 1 komputer lagi. Tetapi di luar settingan DHCP. Apa yang terjadi? Nah, gitu ya. Kita akan coba. Biar kalian tahu perbedaannya seperti apa. Kemudian di strike. Kemudian di sini. Nah, gini ya. Nah, kita akan IP address. Komputer yang ke-7 ini, atau ke komputer yang ke-6 ini, kita akan berikan IP address-nya, tetapi secara DHCP. Maka hasilnya seperti apa? Apakah diurutkan atau tidak? Nah, biar kalian tahu perbedaannya. Kita double klik, kemudian kita stop screen dulu. Oke, setelah stop screen, kita ganti di sini. Ini komputer yang terakhir ya. Kelihatan? Ini komputer yang ke-7. Kelihatan? Nah, kan masih kosong ya, statik ya? Kosong ya? Benar ya? Kosong ya? Oke, kita pindah ke DHCP. Maka request IP-nya seperti apa? Nah, ini akan diurutkan.
Padahal 7, Pak. Ya, karena diurutkan. Tapi nanti setelah ini dia akan random. Jadi kalau misalkan ada penambahan lagi, misalkan tadi kan di set 5. Misalkan ada penambahan komputernya menjadi 6. Maka setelah itu akan diurutkan komputer terakhir. Oh, DHCP akan membaca terakhir 6, kemudian yang satu akan diberikan 7. 7 nanti akan random. Perbedaannya ya. Oke. Nah, gitu anak-anakku semuanya kaitan dengan teknik DHCP, pengisian DHCP. Maka kalian harus paham ketika nanti disuruh misalkan ada Bapak Ibu guru setting internet, misal apapun itu, kok nggak bisa ya internet saya? Ya kita lihat IP-nya dulu, kemudian diberikan settingan IP berdasarkan providernya. Kalau misalkan IndiHome berarti biasanya diawali dengan 192. Tapi kalau untuk klien biasanya 168, kemudian terserah kita ada satu yang 23. Nanti kalau misalkan kelas 1 kan diajari untuk ini kelas A, kelas B, kelas C ya. Nah, kelas apa nanti bisa diidentifikasi. Nah, misalkan nanti kalau misalnya ada Bapak Ibu guru memerintahkan untuk setting setting komputer berjumlah, kalau di lab itu ada 20, di lab umum itu juga ada sekitar 20-an. OTKP itu 10 misalkan. Kan itu kalau manual kan lama banget ya. Nah, kalian bisa menggunakan teknik-teknik DHCP menggunakan secara automatically. Jadi request-nya sudah diberikan oleh server gitu ya. Gitu ya untuk. Nah, ada pertanyaan dari Mas Nikolas, Mbak Okta dan Mbak Febi dan teman-teman yang lainnya? Mas Fatur tadi Nggak ikut ada, tapi Pak. ada ya. Oke. Mas Nikolas ada? Ada? Mas Nikolas ada? Mas Jaringannya Nikolas? Jaringannya error ya. Kemudian Mbak Febi bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Mbak Febi bisa ya? Oke, lancar ya? Oke. Ada pertanyaan mengenai WLAN, WiFi, LAN, kemudian teknik DHCP ada? Nanti kalau misalkan kalian belum paham, silahkan kalian lihat di video ya, nanti ya. Ini sudah saya record, nanti silahkan kalian bisa lihat di video. Gitu? Ada pertanyaan? Nggak ada? Mbak Okta ada? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya, Mbak Bibi? Nggak ada? Mas Nikolas? Nggak ada ya? Teman-teman yang lain? Nggak ada ya? Oke. PJ untuk mapel AI sudah selesai, anak-anakku semuanya. Hari ini saya akan itu yang poin pertama. Jadi nanti silahkan diingat-ingat lagi. Kita hanya mereview lagi anak-anak semuanya. Router dinamis masih belum saya berikan, tapi kita akan jelaskan terlebih dahulu. Minggu depan ini saya akan coba jelaskan. Sekarang saya ingin menanyakan PKK saya. Oke, PKK saya ya. PKK saya kemarin Okta yang mengirimkan tugasnya ya, Mbak Febi. Iya, Pak. Oke, saya punya akan kelompok saya. Punya kelompok Mbak Vivi ya? Oke, saya akan share kelompoknya deh. Kelihatan kelompoknya? Kelompoknya kelihatan anak-anakku semuanya? Kelihatan. Kelihatan ya. Berarti kalau Mbak Okta itu kelompok keberapa? Kelompok 4. Kelompok 4. Oh, berarti terdiri dari Mbak Laila, Mas Nikolas, Mbak Okta. Kalau Mbak Febi, kelompok mana? Kelompok 3. Kelompok 3. Oke, berarti ada Mas Fatur. Tadi Mas Fatur ikut? Febi, Mbak Febi, kemudian Ferdi, Vika, Joko. Sekarang saya tanya dari Mbak Okta dulu deh. Sama Mas Nikolas berarti ya. Kelompok mana? Anggota kelompoknya yang nggak aktif sama sekali. Nggak ikut sama sekali untuk mengerjakan proyek. Kemarin ikut semua datang. Okay. Cuma yang paling ini 3 orang. Ya Pak, yang paling apa? Yang paling nggak niat atau gimana? Gimana ya? Nggak apa-apa. Nggak kan usah. Kemarin datang. Pokoknya kemarin datang semua. Terus? Nah, tapi pas pengerjaan proyek ya? Proyeknya mau dikerjakan yang 3. Jadi yang 3 orang itu bagi tugas.
Bagi Yang satu tugas. orang Oke. beli bahannya. Yang Mm-mm. yang yang rangkai itu aku. Mm-mm. Itu suaraku yang ngomong. Heeh. Oke, good. Yang edit, yang Tapi edit tapi Mas. Bapak belum dikasih linknya loh. Sudah diupload di YouTube kan? Sudah. Kenapa dikasih? Bapak belum Kenapa lihat. Bapak belum ya kan Padahal belum dikasih linknya. Cuma di screenshot. ya Allah. Pak ini sudah ya. Iya. Oh gitu kan? Nanti saya kirim, Pak. Oke, tapi nggak apa-apa. Padahal deadline-nya itu masih lama loh sebetulnya. Deadline-nya itu adalah project untuk semester 2. Tapi nggak Malah apa-apa, tapi luar biasa. kemarin saya tuh pengennya dari Kamis pas itu langsung pengen tak Uh, kerjain gitu. Maksudnya oh biar gitu. gak ganggu kalau pergi main gitu loh, Pak. Tapi kan sudah fix ya. Kelompok mungkin ada nama yang apa namanya Pak, saya mengalami kesulitan untuk karena ini kelompoknya yang menentukan Pak Kolil, jadi saya ada kesulitan untuk apa mengkoordinir kelompok ini atas nama A. Nanti Bapak bantu untuk mengkomunikasikan, tapi tidak menyebutkan namanya ya. Atau itu yang dialami Mbak Okta juga? Ya, maybe. Maybe ya. Oke, nanti silahkan nanti beberapa dikomunikasikan misalkan Mas Nikolas dan lain sebagainya atau yang lainnya lah. Tapi ini Mas Maros ini laki-laki ya? Oke, Laki-laki. Maros misalkan Nova, Okta. Yang penting gini Mbak Okta, karena ini kerja tim, jadi nanti tetap ada human errornya. Ada orang yang mungkin apa namanya nggak ikut dan lain sebagainya, kontribusinya minim dan lain sebagainya. Karena ini kerja kelompok, jadi just no problem. Itu memang selalu ada Mbak Okta. Jadi selalu ada. Nah, nanti yang penting endingnya apa? Endingnya walaupun kalian itu nanti nggak sinkron sama teman satu dan lain-lain, tapi tugasnya itu dijadikan terlebih dahulu. Setelah tugas, maka itu tugas itu mewakili semuanya soalnya. Misalkan Mbak Okta itu Pak, saya 4 orang itu tidak mengerjakan, saya juga nggak mengerjakan apa. Nah, nanti konsekuensinya ya semuanya, semua orang itu ya nggak dapat nilai, keluar nilai, nggak keluar semua. Tapi kalau kan saya mengerjakan sendiri, Pak. Nah, jadi 5 orang itu terwakilkan ada Okta. Kan nggak fair, Pak. Nah, poin tertinggi adalah orang yang menggunakannya. Orang ada yang mayoritas menggunakannya. Nah, itu poin pertama. Kedua, saya ingin menanyakan dari kelompok ini, Bapak belum pernah ada data anak-anakku semuanya yang dibuat seperti apa? Oke, kelompok 1 di sini ada? Enggak ada. Nggak ada ya. Nah, kelompok 2 juga ada ya. Per Enggak. kelompok ini belum. Kelompok 3, Baby. Feby. Mbak Feby, bisa mendengar suara Bapak? Bisa, Pak. Oke, good. Oke, kalau di kelompoknya Mbak Feby, udah ada konsep, misalkan pengen membuat apa, atau pengen apa namanya mulai merakit apa, atau pengen yang ingin ditampilkan untuk PKK apa? Ini lagi masih dipikirin, Pak. Jadi Konsep ya. masing-masing orang itu Pilihannya masih apa? pikirin. Terus nanti kalau udah digabungin nyari yang paling mudah gitu, Pak. Mari mulai mudah. Kemudian ide-ide dari teman
Hai. Dek Khalid mau apa? Belum penuh HP-nya. Nanti ya. Aduh. Oke, cek. Terima kasih, Mbak Feby. Bisa mendengar suara saya? Bisa? Bisa, Pak. Bisa? Oke. Tadi I let my guard down, then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I let my guard down, then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I'm sorry, don't leave me. I want you here with me. I know that your love is gone. No.